Selamat pagi Pak Tommy, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Alvina. Hari ini akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai validasi alat ukur SPIN di Indonesia untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester ini gitu. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya merekam pakai handphone karena laptop saya full, jadi nggak bisa screen record, jadi saya berusaha untuk menggunakan handphone saya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini berdasarkan laporan WHO ini di tahun 2022, sejak adanya pandemi COVID ini, anxiety sama depression itu meningkat gitu ya secara global sebanyak 25%. Adanya beberapa faktor seperti adanya isolasi mandiri, terus juga individu yang kesepian dan ketakutan akan COVID itu sendiri menjadi faktor-faktor yang mendasari kenapa sih anxiety sama depression itu meningkat gitu. Nah, kalau di statistik yang dikemukakan oleh Recovery Village ini pada tahun 2021 sampai 2022, social anxiety ini memiliki prevalensi yang paling tinggi di antara gangguan anxiety lainnya seperti GAD dan panic disorder gitu. Nah, di US sendiri dilaporkan bahwa ada 15 juta populasi dewasa yang mengalami gejala social anxiety, dan di Indonesia sendiri pada selama era COVID-19 ini ada 41,7% populasi Indonesia mengalami gejala social anxiety. Nah, jadi social anxiety itu apa sih gitu? Nah, social anxiety ini dapat dijelaskan sebagai kecemasan yang tidak wajar yang dialami oleh seseorang ketika berada di lingkungan sosialnya. Nah, berdasarkan fenomena yang memang sudah disebutkan sebelumnya, jadi sejak pandemi ini social anxiety ini meningkat di populasi secara global gitu ya. Efek negatif ini dimulai saat pra-pandemi, lalu dilaporkan juga bahwa adanya gangguan pada fungsi kesehatan mental, yaitu pada pra-pandemi banyak yang merasa kesepian, terus mereka juga lebih takut adanya evaluasi negatif dari orang lain, itu meningkat setiap tahunnya sejak pra-pandemi. Nah, jadi sebenarnya urgensi penelitian ini adalah karena social anxiety ini meningkat, maka dibutuhkan klinisi yang memang membantu pasien-pasien dengan social anxiety ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita research di Indonesia sendiri itu masih banyak sekali kekurangan alat ukur yang memang sudah tervalidasi secara nasional, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi salah satu alat ukur social anxiety yang nantinya akan dapat digunakan untuk praktikan seperti psikolog atau psikiater atau profesional lainnya, lalu juga supaya validasi alat-alat ukur di Indonesia juga semakin berkembang gitu. Nah, ini bisa dilihat dalam poin 2, yaitu kurangnya alat ukur yang tervalidasi secara nasional untuk asesmen pada social anxiety ini menjadi salah satu masalah ya pada praktisi maupun non-praktisi dalam perkembangannya di Indonesia. Jadi banyak tuh untuk sosial phobia assessment gitu ya, atau kuesionernya tuh lumayan banyak gitu. Salah satunya misalnya ada LSAS atau Leibowitz Social Anxiety Scale. Jadi kenapa memilih SPIN? Karena SPIN ini sebenarnya adalah alat ukur yang update ya dibandingkan alat ukur yang lainnya gitu. Jadi alat ukur lainnya itu melihat severity pada gejala social anxiety dengan menganalisis hanya 2 domain, yaitu fear sama avoidance. Tapi di SPIN ini ditemukan bahwa adanya domain ketiga untuk social anxiety, yaitu physiological discomfort gitu. Nah, SPIN ini sendiri telah tervalidasi pada beberapa negara seperti Brazil, Nigeria, Swedia, Jepang, dan lain-lain gitu. Namun di Indonesia sendiri SPIN ini belum tervalidasi.
Oke, jadi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mortberg dan Frotchmark di tahun 2019 ini, mereka ini menguji psychometric properties atau menguji validasi dari alat ukur spin ini di Swedia gitu. Nah, mereka menggunakan metode explanatory factor analysis ini untuk melihat dimensi-dimensi yang mendasari spin, lalu Cronbach alpha untuk menguji internal konsistensinya. Terus convergent validity dengan mengkorelasikan alat ukur spin ini dengan PRPSA 15 dan GAD7. Jadi PRPSA 15 dan GAD7 ini adalah alat ukur yang juga mengukur social phobia atau social anxiety ini gitu. Nah, terus lalu ada divergent validity. Jadi divergent validity ini dengan cara mengkorelasikan alat ukur spin ini dengan BBQ dan PHQ-8 untuk melihat depresi pada seseorang gitu. Nah, hasilnya ini cukup panjang, kita ringkas aja. Untuk hasil dari validation of spin di Swedia sendiri, untuk Cronbach alpha-nya cukup baik gitu ya, di angka 0,84, dan juga convergent validity yang dikorelasikan dengan PR, PSA, dan GAD ini juga cukup baik, yaitu 0,93. Lalu untuk penelitian selanjutnya, ini adalah penelitian yang menggunakan spin ya dalam penelitiannya. Jadi penelitian ini adalah untuk melihat peranan dari social anxiety pada hubungannya dengan brain behavioral system dan self-esteem, juga dengan depresi. Jadi metodenya ini menggunakan Pearson correlation, juga menggunakan path analysis, dan questionnaire yang digunakan adalah spin untuk menilai social fobianya, lalu BDI untuk menilai depressionnya, behavioral BEAS atau best scales, lalu global self esteem ini untuk melihat self esteemnya gitu. Hasilnya adalah ini ya. Jadi self esteem ini memiliki korelasi yang negatif terhadap social anxiety dan depression. Jadi apabila individu memiliki self esteem yang tinggi, maka social anxiety dan depressionnya ini juga rendah gitu gejalanya. Nah, penelitian yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh Conrad. Dia ini mau melihat peranan antara attachment style sama anger management di individu dengan SAD maupun individu dengan individu sehat gitu yang tidak didiagnosa SAD. Nah, jadi untuk metodenya dia menggunakan regresi serta ANCOVA untuk melihat usia, jenis kelamin, dan depression as covariates-nya, juga menggunakan Pearson correlation, proses makro, lalu validation criterion untuk membandingkan dari subjek klinikal atau subjek yang memang sudah didiagnosa SAD, dan juga non-clinical atau individu yang sehat gitu. Questionnaire-nya menggunakan BDI, lalu spin, attachment style questionnaire, dan Staxi. Hasilnya cukup panjang, mari kita ringkas. Jadi gini. Oke, social anxiety ini ternyata berhubungan loh dengan attachment style, anger management, dan depression. Lalu attachment style ini akan mempengaruhi anger management, di mana misalnya individu dengan attachment style yang secure ini maka lebih memiliki anger management yang lebih baik gitu. Dan anger management ini akan mempengaruhi tingkat gejala depresinya dia. Jadi misalnya individu dengan anger management yang baik, maka gejala depresi ini akan berkurang pada individu tersebut gitu. Untuk problem statement-nya ini saya jelaskan dalam dipisah gitu ya dalam beberapa penelitian yang tadi menjadi key articles. Jadi untuk yang pertama yang validation of spin, peneliti sudah menjelaskan bahwa internal konsistensi serta convergent validity dari alat ukur spin yang dilakukan di Swedia ini cukup baik gitu. Tapi ternyata sulit untuk digeneralisasi karena mereka mengambil mayoritas partisipan ini adalah remaja serta wanita. Lalu mereka tidak melakukan diagnosis interview sehingga sulit dilihat lebih lanjut gitu ya skornya pada individu dengan social anxiety. Terus tidak juga menguji reliabilitas menggunakan test retest, dan divergent validity-nya yang tadi diukur menggunakan
PHQ-9 atau BBQ ini masih belum terbukti baik gitu. Kalau di penelitian kedua, walaupun dia sudah menjelaskan adanya role atau mediating role terhadap self-esteem dengan depression dan juga social anxiety, namun penelitian ini hanya dilakukan pada undergraduate student, jadi sulit untuk digeneralisasi. Dan peneliti bilang bahwa karena penelitian ini menggunakan cross-sectional, maka sulit untuk dinilai lebih lanjut untuk jangka panjang gitu ya. Dan studi populationnya atau study populationnya mereka mengambil populasi yang non-clinical atau yang memang individu yang normal dan tidak terdiagnosa SAD gitu. Terus untuk penelitian yang ketiga sudah cukup baik karena partisipannya ini mereka sudah mengambil dari clinical dan non-clinical individual, di mana sudah ada yang individu sehat dan individu yang dengan SAD. Terus mereka juga menjelaskan dengan detail bagaimana sih korelasi social anxiety ini dengan attachment style dan trait anger. Lalu SPIN ini di penelitian ini menunjukkan korelasi yang cukup baik gitu ya sama secure attachment, terus preoccupied and fearful attachment, dan juga state anger gitu. Namun penelitian ini karena semua kuesioner yang mereka gunakan untuk menilai attachment style, terus juga trait anger dan lain-lain ini hanya menggunakan kuesioner yang self-report, jadi cenderung mereka khawatir adanya bias dalam penelitian ini, serta belum ada standardized assessment untuk personality disorder. Oke, jadi argumennya gimana sih? Kenapa sih saya mengambil SPIN untuk dijadikan validasi alat ukur di Indonesia gitu ya? Karena dalam beberapa penelitian yang sudah saya baca, ini dijelaskan bahwa SPIN ini masih memiliki beberapa kesenjangan gitu, antara lain belum adanya validasi di Indonesia. Ini membuat SPIN ini layak gitu ya untuk divalidasi secara nasional gitu, karena pada penelitian yang sebelumnya juga disebutkan bahwa validasi antar negara ini dapat memiliki hasil yang berbeda. Lalu banyak penelitian yang masih menggunakan subjek yang non-clinician, jadi hanya menggunakan subjek yang sehat saja gitu, sehingga penelitian memiliki gap apabila SPIN ini akan digunakan oleh subjek clinician, dan masih dipertanyakan apakah SPIN ini cocok untuk membedakan nih antara pasien SAD dengan individu normal gitu. Dan juga kebanyakan penelitian itu dilakukan hanya kepada adolescents atau justru dilakukan hanya kepada undergraduate students gitu, dimana ada penelitian yang menjelaskan bahwa undergraduate students atau misalnya adolescents itu memiliki tingkat anxiety yang lebih tinggi gitu, karena mereka memiliki tekanan-tekanan yang mereka rasakan saat berpindahnya umur gitu ya. Jadi misalnya kayak dari SMA ke kuliah gitu, mereka merasakan ada kesenjangan antara hal itu sehingga mereka memiliki anxiety yang lebih tinggi gitu. Oke. Nah, jadi untuk SPIN ini adalah merupakan alat ukur yang sudah cukup tervalidasi dan sering digunakan pada konteks klinis ya di beberapa negara. Namun masih kurangnya validasi alat ukur social anxiety menjadi yang telah teruji dan tervalidasi ini menjadi penting bagi penelitian ini. Gitu. Dan penelitian ini akan dilakukan rencananya akan dilakukan kepada subjek sehat dan juga subjek yang telah mendapatkan diagnosa social anxiety serta gangguan lainnya ya, untuk didiskusikan juga saat menguji divergent validity-nya. Lalu dengan menggunakan metode kontan sama construct, yaitu convergent dan divergent, diharapkan penelitian ini dapat cukup memvalidasi alat ukur SPIN. Dan saran dari penelitian sebelumnya ialah subjek mayoritas adalah pelajar diduga tidak cukup untuk dilakukan generalisasi.
Sehingga penelitian ini direncanakan akan mengambil sampel yang adulthood dengan rentang usia 18-40 tahun. Jadi nggak cuma pelajar, tapi juga misalnya ada orang-orang yang memang sudah bekerja dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau kita definisikan kembali, sebenarnya social anxiety ini dapat didefinisikan sebagai individu yang takut akan, atau individu yang cemas akan adanya evaluasi negatif dari orang lain gitu. Keywordsnya adalah evaluasi negatif, dijelaskan dalam DSM-5. Jadi kalau dari Amis et al. Ini juga dijelaskan sebagai kecemasan yang tidak wajar yang dialami seseorang saat berada di dekat orang lain. Jadi mereka ini cenderung untuk menghindari konteks situasi sosial atau menghindari interaksi sosial dengan orang lain gitu. Faktor dari SPIN ini ada bermacam-macam ya. Salah satunya ada role of parenting. Jadi dalam penelitian yang dilakukan sama Suarez et al. Ini, role of parenting itu sangat-sangat berpengaruh terhadap social anxiety gitu, dimana hasilnya adalah parenting dengan over solicitousness atau kasih sayang yang berlebih ini justru meningkatkan gejala social anxiety pada anak yang akan berkembang nantinya saat mereka dewasa gitu. Nah ini karena untuk yang affectionate parenting yang affectionate atau over solicitousness ini tuh orang tua memiliki kasih sayang yang berlebih dan terlalu banyak menuntut. Jadi biasanya akan menggunakan segala cara untuk melindungi anaknya gitu. Nah, faktor yang kedua adalah emotional belief, di mana individu yang memiliki emotional belief yang negatif ini cenderung akan mengarah pada social anxiety. Lalu kalau dampaknya sendiri dapat terjadi loneliness atau kesepian gitu. Jadi ditemukan ya bahwa adanya karakteristik pada situasi sosial dapat memprediksi kesepian pada individu dengan social anxiety. Nah, individu dengan social anxiety ini juga cenderung memaknai hidupnya tuh nggak bermakna, sehingga kalau kita lihat loneliness sebetulnya seperti demon circle gitu di individu dengan social anxiety. Lalu dampak lainnya adanya interpersonal consequences. Jadi dilaporkan kalau misalnya individu yang memiliki relationship yang kurang baik dengan orang lain itu akan cenderung merasa lower feeling of engagement, terus social restraint juga, dan safety seeking behavior gitu. Nah, hal ini menyebabkan akhirnya kemampuan interpersonalnya tuh akan berkurang gitu. Nah, karena kemampuan interpersonalnya berkurang, maka social anxiety ini akan semakin diperparah ketika mereka memiliki hubungan yang kurang baik dengan pasangan atau peer-nya. Nah, kalau untuk jenis-jenis validasi sendiri, ini sebetulnya mungkin akan menambah validasi ya, cuma masih belum searching lebih lanjut. Jadi di sini rencananya akan menggunakan content validity. Ini menguji validitas gitu dengan melihat isi atau konten dari alat ukur SPIN-nya. Jadi kita lihat seluruh item di SPIN itu ada 17 item. Bisa kita lihat menggunakan content validity. Bisa kita analisis menggunakan content validity. Lalu untuk construct validity-nya bisa pakai convergent sama divergent. Jadi convergent ini menilai validity dari sejauh mana alat ukur lain dapat mengukur construct yang sama. Jadi kita nilai dari alat ukur yang sama, mengukur social phobia gitu, seperti LSAS. Terus kalau divergent validity sendiri, ini bisa dijelaskan sebagai salah satu cara validasi yang dilakukan dengan mengkorelasikan construct dengan construct yang berlawanan. Misalnya kita mau mengkorelasikan social anxiety ini dengan depresi, maka kita dapat menggunakan divergent validity untuk mengukur alat ukur yang mengukur depresi gitu, seperti Beck Depression Inventory. Nah, untuk kerangka berpikir dan hipotesisnya sendiri, jadi
kerangka berpikir ini, validation of spin akan dilakukan menggunakan content validity, convergent, dan juga divergent, dan juga kita akan menguji reliabilitas bisa menggunakan Cronbach alpha gitu ya. Untuk hipotesisnya sendiri, untuk hipotesis 1 yaitu validasi alat ukur spin versi Indonesia akan valid serta reliable untuk mengukur simptom social anxiety disorder. Lalu hipotesis yang keduanya adalah alat ukur spin versi Indonesia akan dapat membedakan individu dengan sosial fobia, individu dengan gangguan psikologis lainnya, dan juga individu yang normal gitu. Ini daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasinya, semoga berkenan. Mohon maaf sebelumnya menggunakan handphone. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.